Di sini ada sudut pengambilan gambar. Yang pertama eye level. Eye level itu adalah sudut pengambilan gambar yang sejajar dengan mata. Seperti di video ini adalah eye level karena pengambilannya itu sejajar dengan mata dari subjek. Yang kedua ada high angle. High angle itu adalah pengambilan gambar dari atas. Tujuannya itu adalah memberikan tanda bahwa si tokoh tersebut sedang dalam keadaan yang lemah. Karena sudut pandangnya kan dari kamera ke bawah, otomatis itu dianalogikan kita sedang melihat sesuatu yang kecil. Selanjutnya ada low angle. Low angle itu sudut pengambilan dari bawah, yang mana ini cenderung memperlihatkan bahwa tokoh di dalam film tersebut sedang dalam posisi yang kuat atau berwibawa. Ini banyaknya di film-film action atau di film-film superhero, yang mana ketika superhero dilihatkan dari bawah ke atas, itu kan lebih terlihat berwibawa dan terlihat lebih kuat. Jadi kalau dianalogikan, ya kita sebagai kamera sedang melihat ke atas, yang mana dia lebih besar daripada kita. Selanjutnya ada bird's eye view. Bird's eye view ini sudut pengambilan dari atas langit gitu ya. Kalau misalkan kita pakai drone, itu pakai bird eye view. Itu tujuannya untuk establish shot biasanya, atau memang ditujukan untuk memperlihatkan seluruh area di kota. Oke, selanjutnya ada Dutch angle. Dutch angle ini berarti pengambilannya secara miring. Angle yang diambil secara miring itu namanya Dutch angle, dan tujuannya itu lebih ke memberikan tanda bahwa tokoh ini sedang dalam keadaan yang tidak nyaman atau dalam keadaan yang bingung. Yang terakhir ada frog's eye view, yang mana diambil dari bawah banget gitu ya, dari bagian kaki ke atas. Tujuannya itu untuk memperlihatkan bahwa tokoh tersebut juga tokoh yang kuat gitu, karena pengambilan sudut gambar dari bawah dari frog's eye view justru terlihat lebih raksasa. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa tokoh di film tersebut dalam keadaan yang lebih besar. Selanjutnya ada pencahayaan dari video atau film. Itu ada dua ya, ada natural light dan artificial light. Kalau natural light, dia terbagi dua lagi. Yang pertama itu natural light dari matahari. Yang kedua itu natural light dari bulan. Jadi biasanya kita memanfaatkan cahaya matahari di pagi sampai sore hari. Karena memang cahaya matahari itu kuat, jadi bisa menerangi secara jelas film kita. Paling kalau terlalu keras, itu cukup ditutupi dengan kain putih sebagai diffusernya. Tapi kalau untuk moonlight atau cahaya bulan malam hari, itu biasanya hanya di shot bulannya saja, atau bulan menjadi latar, atau kita tetap membutuhkan artificial light untuk membuat cahaya bulan buatan. Yang kedua ada artificial light, yaitu cahaya buatan itu sendiri. Jadi ketika kita menggunakan lighting seperti softbox, kita menggunakan lighting seperti lampu LED, atau lampu kendaraan, atau lampu jalanan, itu termasuk dalam artificial light. Karena pada intinya artificial light itu adalah cahaya buatan atau menggunakan tenaga listrik. Nah, selanjutnya ada fokus ya. Yang pertama sharp focus, yang digunakan untuk menonjolkan detail subjek. Jadi detail-detail tersebut benar-benar diambil fokusnya, yang lain ngeblur, hanya detail itu aja yang fokus. Itu namanya sharp focus. Selanjutnya ada shallow depth of field, yang mana shallow depth of field ini itu berarti sebuah subjek itu fokus di foreground dan backgroundnya itu blur. Nah, itulah yang disebut shallow depth of field. Biasanya shallow depth of field ini menggunakan aperture yang kecil. Karena kalau aperture besar kan cenderung antara foreground dengan background itu tidak terlalu terlihat bedanya. Tapi kalau shallow depth of field, dia menggunakan aperture yang lebih kecil. Jadi foreground-nya fokus, background-nya itu blur. Lalu selanjutnya ada deep depth of field, yang mana ini depth of field-nya lebih dalam. Jadi antara foreground dengan background itu nggak terlalu kelihatan bedanya. Jadi baik itu di dekat kamera maupun jauh dari kamera itu sama-sama fokus. Nanti akan ditampilkan gambarnya di layar teman-teman.